Pemirsa, Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Number bersama saya, Lenggracia. Industri alat kesehatan dan bioteknologi Indonesia diperkirakan tetap bergerak stabil di tahun ini meski tensi perdagangan global sebelumnya meningkat. Ancaman kenaikan tarif impor Amerika Serikat disebut dapat mendorong kenaikan harga alat kesehatan dunia. Namun pelaku industri menilai dampaknya ke pasar domestik relatif terbatas. Salah satu emiten di sektor ini PT Diastika Biotekindo yang menyebut lonjakan harga bahan baku justru dinilai akan memicu kenaikan harga alat kesehatan global. Namun permintaan diagnostik dalam negeri tetap stabil, di mana Sheikh pada tahun lalu membukukan pendapatan 154 miliar rupiah dan menargetkan pertumbuhan 30% tahun ini, juga tengah menambah lini produk termasuk untuk industri bank darah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat fondasi riset kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan akan membangun bank data genomik di Bogor sebagai bagian dari program Satu. Nah, langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem biotek Indonesia sekaligus mendorong industri alat kesehatan nasional tetap tumbuh meski tekanan global meningkat. Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi riset nasional melalui pembangunan bank data genomik yang diharapkan memperkokoh ekosistem biotek Indonesia. Dan untuk memahami kondisi industri lebih dalam, saya akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan Franciscus Saverius Yosua Renjung, Direktur Utama PT Diastika Biotekindo. Pak Yosua, selamat siang. Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Yosua. Kita mungkin akan mulai dulu melihat gambaran industri alat kesehatan di Indonesia saat ini. Seperti apa tren permintaan alat kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Jadi di Indonesia ini menurut saya sih karena semenjak pandemi itu concern mengenai kesehatan dan pengetahuan tentang dunia kesehatan itu masyarakat Indonesia pada umumnya meningkat. Artinya orang semakin peduli dengan kesehatan dan itu membuka peluang-peluang baru di dunia industri kesehatan. Menurut data Statista, bahwa di tahun 2025 ini industri alat kesehatan Indonesia itu diestimasikan mencapai sekitar 2,3 miliar US dollar, yang artinya akan terus bertumbuh menurut perkiraan bahwa CAGR sekitar 20 mungkin sekitar 20%. Yep. 2025 sampai 2030 Indonesia akan tumbuh terus. Jadi kita cukup positif melihat ke industri kesehatan di Indonesia ini. Growth-nya cukup positif, tapi untuk sustainability, misalkan ini kan berarti ada tren permintaan yang meningkat. Bagaimana dari sisi kapasitas produksi industri alat kesehatan di tanah air? Apakah dapat memenuhi tren peningkatan permintaan? Ya. Seiring dengan policy dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia pada umumnya, bahwa kita didorong untuk mandiri, untuk produksi dalam negeri. Tetapi dengan segala keterbatasan memang kita hanya boleh dikatakan industri kesehatan yang teknologinya tidak terlalu high-tech, yang sudah mulai berproduksi dalam negeri. Jadi kita masih sangat bergantung pada produk-produk impor. Tetapi kami dari PT Diastika Biotekindo mulai mencari partner-partner global yang bisa melakukan transfer teknologi. Contohnya tahun ini kami sedang penjajakan untuk bekerja sama mencari partner yang tepat untuk bisa melakukan transfer teknologi untuk alat-alat genomik yang kita targetkan mungkin di tahun depan akan mulai berproduksi secara lokal. Oke, baik. Menangkap peluang dari partnership secara global itu tadi mungkin dari sisi opportunity-nya secara global. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri seperti apa? Karena kita lihat memang kan ada dinamika global seperti kenaikan tarif Trump. Ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, kenaikan tarif kemarin memang sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Contoh, kita sudah diinformasikan bahwa tahun depan kemungkinan akan ada kenaikan harga karena bahan bakunya meningkat sehingga harga jual
naik, tapi mungkin masih dalam relatif wajar, antara 2 sampai maksimal 5%. Selama supply-nya masih terjaga, menurut saya kenaikan itu no issue. Tetapi yang menjadi concern utama adalah kita melihat kondisi ekonomi saat ini dan kondisi geopolitik yang sedikit memanas di beberapa daerah. Yang agak dikhawatirkan adalah ketersediaan bahan bakunya. Supply chain-nya apakah akan terus sustainable atau tidak. Oke, selain dari sisi global, dari dalam negeri sendiri kita tahu pemerintah baru saja melakukan efisiensi anggaran di industri kesehatan. Apakah sudah ada pengaruh apapun dampaknya di industri alat kesehatan saat ini? Ya, pastinya berpengaruh. Jadi kemarin juga di antara asosiasi pengusaha alat kesehatan atau Gakeslab gitu ya, kemudian asosiasi industri alat kesehatan ASPAKI juga mengatakan bahwa tahun ini kita boleh dibilang pada umumnya adalah tidak tumbuh atau bahkan ada beberapa yang minus growth versus last year akibat dari efek efisiensi di pemerintah ini. Tetapi kami pada akhirnya so far kami masih bertumbuh. Jadi kami mengucap syukur gitu ya. Puji Tuhan kita masih bisa bertumbuh walaupun tidak sesignifikan yang sebelum-belumnya. Tetapi kami tetap bisa bertumbuh, ya saat ini masih bertumbuh hampir sekitar 15%. Dari kacamata pelaku industri, sebetulnya apa solusi yang diharapkan mungkin dari adanya pengaruh-pengaruh terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah di industri kesehatan yang akhirnya juga tadi seperti Pak Yosua sebutkan ini sudah berdampak pada kinerja perusahaan, seperti apa? Ya, kita berharap bahwa efisiensi memang diperlukan, tapi efisiensi itu harus tepat sasaran, dalam artian ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari yang tetap harus di-spend sebagai biaya. Dan itu yang kami harapkan pemerintah untuk tetap lebih bijaksana. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang menjelang akhir tahun ini ada beberapa program yang akhirnya karena memang sudah dicanangkan dari awal, itu akan tetap dijalankan. Dan itu membuka peluang pada khususnya di sektor kesehatan ini, bagi kami dan beberapa teman lainnya yang memang bisa turut serta di program-program itu akan mendapatkan quote-unquote insentif tambahan gitu ya. Oke, itu yang mungkin diharapkan dan juga bisa menjadi fokus pemerintah ke depannya. Dengan kondisi seperti ini, Pak Yosua, seperti apa kinerja perusahaan di akhir tahun ini? Saat ini kalau untuk cek, seperti saya sampaikan, di mana teman-teman kami yang lain banyak juga yang mengalami minus growth, tapi kami saat ini masih growth. Dan menurut proyeksi untuk akhir tahun ini, sampai dengan akhir tahun kami masih bisa tumbuh sekitar 25 sampai 30%. Oke. Outlook-nya seperti apa untuk tahun depan? Ya, pastinya kami berharap tahun depan bisa tumbuh lebih besar lagi. Ditambah lagi dengan kami yang sudah mulai berfokus untuk dengan produk-produk lokal berteknologi tinggi dengan partner-partner global serta dilengkapi oleh sertifikasi lainnya. Kami ingin menggarap pasar internasional. Oke, pasar internasional itu yang menjadi mungkin incaran ke depannya ya. Strategi apa yang dilakukan oleh Diastika Biotekindo? Ya, untuk cek sendiri, saat ini kami berfokus untuk mencari produk-produk berteknologi tinggi yang dapat kami supply ke luar, ya, karena saat ini partner kami ini sedang proses penjajakan untuk bisa diproduksi dalam negeri, kemudian dilengkapi dengan berbagai sertifikasi. Dan seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini adalah negara Muslim countries, ya mungkin bukan yang terbesar lagi, tapi masih top Muslim countries. Artinya kalau kita dilengkapi dengan sertifikasi halal dalam negeri, dan sertifikasi lainnya dari misalkan WHO recommendation dan lain sebagainya, kami bisa menggarap negara-negara Muslim countries, which is seperti negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah, di mana kami cukup yakin bahwa sertifikasi halal Indonesia pasti diakui. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di Indonesia. Sebetulnya gambarannya seperti apa terkait dengan sertifikasi halal dan kemudian
cek sendiri, ini kan juga fokus terhadap tes genom yang Betul. cukup baru ya di industri kesehatan tanah air sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambaran secara sederhananya terkait dengan tes genom ini, Pak Yosua? Ya, jadi sekarang kan memang fokus dunia kesehatan bukan lagi mengobati, tetapi sedang mengarah kepada pencegahan. Ya. Dan pencegahan itu bisa terjadi jika kita melakukan pengujian secara genomik. Sejak dini kita akan mengetahui potensi penyakit seseorang. Serta melalui analisa genomik, kita bisa melakukan pengembangan sel-sel mana yang mengalami mutasi dan itu diperbaiki supaya mutasinya itu tidak menimbulkan penyakit. Serta ke depan, seperti kita lihat di film-film, bahwa bisa melalui genomik itu kita bisa menciptakan manusia-manusia super, manusia-manusia yang hebat. Oke, baik, menarik untuk dibahas lebih lengkap terkait dengan tes genomik dulu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Yosua, pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda.